kita akan membahas mengenai hal-hal apa yang sangat menghambat terjadinya sebuah gerakan pelayanan misi urban. Kita akan memulainya dengan sebuah kuis. Saudara-saudara melihat ada 9 titik di tangan saya. Dan tugas saudara adalah menghubungkan ke-9 titik ini dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Hubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Saya akan beri waktu untuk saudara-saudara mengerjakannya. Silahkan pause video ini. Siapakah di antara saudara-saudara yang dapat menemukan jawabannya tanpa melihat kelanjutan dari video ini? Mari kita coba bersama. Garis lurus pertama, kedua, ketiga, keempat. Masih sisa 1. Mari kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Sisa 2. Mari kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Sudah habis, masih sisa 1. Kita coba lagi. 1, 2, 3, masih sama saja. Apa yang membuat kuis ini menjadi sangat sulit untuk dikerjakan, bahkan hampir tidak mungkin? Karena ada beberapa asumsi yang kita miliki yang menghambat kita bisa menemukan solusinya. Asumsi apa? Asumsi bahwa 4 garis yang kita buat itu tidak boleh keluar dari kotak. Padahal perintahnya adalah buatlah 4 garis lurus yang tidak terputus yang bisa melalui 9 titik ini. Tidak ada perintah tidak boleh keluar dari kotak. Bahkan kalau kita tanyakan di manakah kotaknya, ini hanya ada 9 titik dan tidak ada kotak di sana. Kotaknya ada dalam imajinasi, dalam pikiran kita, asumsi yang keliru itu. Dan selama asumsi ini tidak dibereskan, tidak diperbaiki, maka ini adalah tugas yang tidak bisa kita kerjakan. Menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus yang tidak terputus, jawabannya adalah garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Baik, sekarang kita kembali pada pertanyaan di awal video ini. Hal-hal apa yang sangat menghambat kita sehingga misi perkotaan tidak dikerjakan dengan semestinya? Ada beberapa sudut pandang yang dapat kita pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi menurut saya, satu hal penting yang perlu kita lakukan adalah menguji ulang, mengecek ulang asumsi-asumsi yang kita miliki tentang pelayanan dan tentang gereja. Hal-hal apakah dalam asumsi-asumsi ini yang membuat kita berpikir pun tidak atau melakukan sesuatu hanya sekedarnya terhadap misi perkotaan. Para pemimpin di dalam Lausanne Conference of World Evangelization mengidentifikasikan setidaknya ada 3 asumsi dasar yang keliru yang menyebabkan pekerjaan pelayanan tidak dikerjakan sebagaimana semestinya, termasuk di dalamnya pelayanan urban. Asumsi keliru yang pertama yaitu bahwa asumsi tentang pekerja pelayanan hanya meliputi orang-orang tertentu saja. Di luar itu mereka hanya penggembira. Hal yang semacam ini tidak akan bisa membuat pekerjaan pelayanan ini bisa diselesaikan. Asumsi keliru yang kedua adalah tentang bidang pelayanan. Memandang bahwa bidang-bidang tertentu adalah pelayanan yang sejati yang semestinya harus dikerjakan, sementara bidang-bidang yang lain adalah sesuatu yang tidak sepenting bidang-bidang yang ini. Hal ini juga akan menghambat kita dalam melakukan pelayanan urban. Yang ketiga adalah asumsi yang keliru tentang lingkup pelayanan. Kita berpikir bahwa yang disebut pelayanan adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk kelompok orang tertentu ini saja. Dan biasanya inilah di dalam konteks gerejawi. Sementara bagian-bagian yang lain itu adalah sekedar tambahan saja. Saudara-saudara, semboyan dari Lausanne Movement ini berkaitan dengan 3 hambatan ini yang mereka sedang promosikan untuk kita atasi bersama-sama. Semboyan Lausanne Movement berbunyi, "The whole church taking the whole gospel to the whole world." Seluruh umat membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. The whole church, seluruh umat. Seluruh umat meliputi orang-orang yang melayani di dalam gereja Tuhan, tetapi juga meliputi orang-orang yang melayani di tengah-tengah masyarakat dan tengah-tengah dunia. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam profesi mereka di tengah-tengah masyarakat. The whole gospel,
seluruh Injil atau Injil yang utuh. Injil yang utuh di dalamnya termasuk proklamasi Injil keselamatan, di mana orang mendengar Injil, mengaku percaya, kemudian bertobat dan diselamatkan. Tetapi juga konsekuensi dari Injil ini, ada mandat kebudayaan yang menunjukkan bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah. Yang itu juga bagian dari Injil yang utuh. Dan juga the whole world, seluruh dunia. Seluruh dunia tentu saja meliputi orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang di dalam gereja, mereka perlu dilayani, mereka perlu bertumbuh. Tetapi itu juga meliputi orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang belum percaya yang ada di dekat kita. Tetapi ada satu tugas besar di dalam amanat agung yang sampai kepada semua suku bangsa di dunia. Itu pun adalah bagian dari amanat kita, menyelesaikan amanat agung sampai kepada segala suku bangsa, the whole world. The whole church taking the whole gospel to the whole world. Saudara-saudara sekalian, kita perlu memikirkan ulang tentang asumsi-asumsi keliru yang kita miliki di dalam kita memandang pelayanan dan gereja dan misi. Dan asumsi-asumsi ini barangkali yang menghambat kita, yang mengekang tangan kita, yang membelenggu kita, sehingga kita tidak dapat melihat bagaimana pekerjaan pelayanan di seluruh dunia, di seluruh kota kita bisa dikerjakan dengan baik. Asumsi-asumsi seperti pada pertanyaan di awal, kuis di awal, kita berpikir kotak yang kita buat secara mental itu membuat kita tidak keluar, tidak membuat pekerjaan pelayanan mencakup hal-hal yang seharusnya. Saudara-saudara, kita akan belajar masing-masing dari 3 hal ini, seluruh umat, seluruh Injil, dan seluruh dunia di dalam rangkaian City Transformation berikutnya. Saudara-saudara sangat disarankan untuk mengikutinya bersama-sama dalam kelompok kecil, sehingga kita bisa belajar bersama dan menerapkannya bersama-sama. Tuhan memberkati.